Ya, jadi model terbaru dari GPT-5 itu barusan aja rilis dan ini salah satu model yang ya balik lagi ya, kalau ada model baru biasanya pasti jadi model yang tertinggi ataupun terpintar. Sorry kebetulan gua di sini barusan aja bahas ataupun baru bisa aja bahas karena ya barusan sembuh dari sariawan dan sekarang setelah gue sembuh gua akan coba review. Gua juga lihat di sosial media banyak yang berseliweran bilang kalau prompt yang sebelumnya dipakai di GPT-4 ataupun GPT-O3 itu nggak berfungsi lagi di GPT-5 ini. Nah, kenapa sih kira-kira? Yuk langsung aja kita bahas. Sorry gua potong dikit dulu teman-teman. Banyak dari kalian yang ternyata belum subscribe. Untuk bikin video ini gua beneran riset dan coba berkali-kali berjam-jam. Jadi gua mohon dukungannya biar konten kayak gini terus ada dan bisa lanjut terus. Simpel aja, cukup subscribe channel ini. Terima kasih. Ya, jadi ini dia model terbaru dari GPT, yaitu GPT-5. Yang kita tahu gitu ya, setiap ada model baru biasanya ya kepintarannya itu akan lebih tinggi dari yang sebelumnya ataupun ya biasanya harganya itu akan lebih murah. Sangat-sangat menarik ya jadinya. Karena dia punya kepintaran yang jauh lebih tinggi. Jadi ini seperti biasa ya, kalau gua lihat di sini ini kita lihat dari benchmarknya. Benchmarknya kita lihat di sini untuk matematika dia pakai AIME, terus untuk coding dia pakai SWE, PhD Science, terus ada multimodal dan multi language. Ya ini basic ya sebenarnya untuk perhitungan ataupun benchmark yang kali ini dibandingkan dengan video gua yang sebelumnya itu sebenarnya lebih jauh lagi, lebih luas lagi. Nah, untuk yang di video kali ini ya ini kita cuman pakai yang basic aja, tapi kalau dari sini aja gitu ya kita udah bisa lihat kalau sebenarnya untuk GPT-5 ini dia bahkan lebih pintar dari GPT-O3 teman-teman. Jadi untuk OpenAI O3 itu dia sendiri, apa ya, untuk harganya sendiri dia kan jauh lebih mahal gitu ya, ternyata dia bisa disalib. Jadi kalau kita lihat di Math di sini dia perhitungannya pakai AIME dari benchmark-nya AIME itu 94,6 teman-teman. Jauh lebih tinggi dibandingkan dengan OpenAI O3 itu sendiri. Bahkan ini jauh lebih tinggi gitu ya dibandingkan dengan GPT-4o. Padahal secara harga gitu ya, 4o itu menurut gua ya udah lumayan price to performance gitu ya, ataupun udah seimbang antara harga dan performanya itu sendiri. Nah untuk coding di SWE untuk nilainya dari GPT-5 itu 74,9, ini jauh lebih tinggi dibandingkan yang O3 yaitu 69,1 dan PhD Science dia 89,4 lebih tinggi dibandingkan dengan 83,3. Ya, untuk multimodal itu sendiri dia punya nilai 84,2 lebih tinggi dibandingkan 82,9 itu sendiri. Nah, untuk multi language ternyata untuk multi language-nya juga ada peningkatan yaitu 88 bandingkan dengan 79,6. Jadi secara garis besar kalau kita lihat di sini gitu ya dari GPT-5 ini sendiri ya secara performa ataupun kepintaran itu dia jauh dibandingkan dengan model-model sebelumnya dari OpenAI yaitu OpenAI 4o dan OpenAI O3 itu sendiri. Jadi kita bisa tahu gitu ya ternyata dia setiap model baru GPT memang biasanya jauh-jauh lebih pintar gitu ya dengan harga yang biasanya nggak beda jauh ataupun bisa aja lebih mahal. Nah yang bikin gua kaget di sini ternyata kalau kita lihat gitu ya ini untuk GPT-5 itu sendiri harganya itu jauh lebih murah teman-teman. Jadi model yang sebelumnya itu kalau nggak salah 2,5 ya per satu input token dan outputnya gua nggak begitu ingat. Di sini yang gua ingat itu adalah GPT-5 yang nano. Jadi GPT-4 yang nano itu juga dia punya model yang nano dan ya lebih tepatnya 4.1 gitu ya. Itu harganya sekarang yang nano 0,05. Ini secara harga menurut gue sangat bagus gitu ya karena ya ini sulit banget ya buat ditandingin dan sangat price to performance menurut gua kalau kita lihat dari benchmarknya itu tadi. Nah, kalau kita lihat juga di sini nano ini luar biasa juga. Jadi gua sebelumnya ada coba ya yang GPT OSS 120 billion. Ini menurut gua salah satu model open source yang ya cukup oke lah ya karena dengan harga yang seperti ini gitu ya tuh kita bisa lebih bagus lagi di tools-nya itu sendiri. Nah ternyata untuk GPT-5 ya yang nano itu dia punya input yang bahkan jauh lebih murah. Jadi setiap inputnya itu setiap 1 juta input token itu cuma $0,05 dengan outputnya itu sendiri yaitu 0,4 per million output tokennya itu sendiri. Ya ini kalau kita bandingin lagi ya ini seharusnya sudah mendekati gitu ya. Ya ini bahkan mendekati GPT OSS yang 20 billion itu sendiri. Nah, secara harga menurut gua udah sangat-sangat oke untuk GPT-5 yang nano dan teman-teman bandingin aja gitu ya dengan kepintaran yang jauh lebih tinggi. Nah, kalau kita lihat secara harga ternyata dia sangat-sangat jauh lebih murah dibandingkan dengan model yang sebelumnya yaitu GPT 4.1 tapi punya performa ataupun kepintaran yang jauh lebih tinggi. Nah, jadi menurut gua ya ini salah satu model yang memang jadi tolak
ukur gitu ya ke depannya dengan price to performance yang memang sangat-sangat oke. Nah, ini kalau kita lihat di ArcGI gitu ya, seperti biasa kalau kita lihat di ArcGI ini kita lihat secara kepintaran gitu ya berdasarkan beberapa teks yang mereka kasih tentunya. Kalau kita lihat di sini ya, jadi secara skor paling tinggi tetap O3 yang preview gitu ya, cuman harganya memang mahal banget di sini. Kalau kita lihat itu lebih dari $100 untuk setiap teks yang dijalankan. Nah, sedangkan di sini untuk GPT-5 itu sendiri, dia itu punya nilai yang mendekati dari Grok 4 ya teman-teman. Jadi hampir menyamai Grok 4 dengan harga cost per teksnya itu yang jauh lebih murah. Jadi untuk Grok 4 itu sendiri cost per teksnya itu $1, oke, yang versi Thinking ini. Sedangkan untuk GPT-5 itu dia berada di bawah dari $1 ya. Nah, ini menjadikan GPT-5 ini sendiri menjadi salah satu model yang menurut gua sangat oke gitu ya secara price to performance, dan teman-teman seharusnya ya lebih sering pakai ini gitu ya dibandingkan dengan model-model lainnya itu sendiri. Bahkan ini kalau gua lihat gitu ya, ini gua punya model ataupun LLM yang sebelumnya gua sangat favoritin. Model yang gua favoritin ini ya Gemini 2.0 Flashlight teman-teman. Jadi Gemini ini memang menurut gua yang 2.0 Flashlight ini legendaris gitu ya. Karena untuk input tokennya itu sendiri dia cuma 0,075 per 1 juta input token. Untuk banyak tugas gua ya mungkin simple aja. Gua kebanyakan biasanya pakai parse structured output, pakai JSON-nya gitu ya. Terus gua pakai beberapa text classifier. Jadi banyak di N8N gua juga pakai itu. Itu untuk tugas-tugas yang sederhana seperti itu. Untuk flashlight itu sendiri 2.0 itu udah sangat cukup teman-teman. Dan karena harganya yang ada jumping gitu ya ke 0,1 di sini ke flashlight yang 2.5, gua sangat-sangat jarang pakai flashlight yang 2.5 ini sendiri. Karena menurut gua secara harganya itu sendiri untuk 0,1 dengan penggunaan pribadi gua yang sederhana itu sendiri, 2.5 yang flashlight ini nggak beda jauh lah dibandingkan dengan 2.0 yang flashlight itu sendiri. Untuk harganya ya ternyata untuk GPT-5 Nano itu jauh-jauh lebih bagus ya secara performa dengan harga yang jauh lebih murah. Jadi dia bisa kurang lagi gitu ya 0,25, ini di sini gua kagum gitu ya karena harganya cuma 0,05. Pengalaman gua sendiri ini udah sangat cukup oke gitu ya untuk GPT-5 Nano ini sendiri. Nah, untuk reviewnya itu mungkin ya cukup di situ aja. Sekarang gua pengen bahas gitu ya kenapa sih kok model GPT-5 ini dianggap punya prompt yang destruktif gitu ya, karena prompt yang di model-model sebelumnya seperti GPT-3 ke GPT-4 itu biasanya masih bisa dipakai. Tapi dari GPT-4 ke GPT yang 5 ini ternyata malah nggak bisa dipakai. Ya, jadi di sini gua nemuin artikel gitu ya, dan artikel ini menurut gua salah satu hal ataupun penyebabnya gitu ya, kenapa sih untuk GPT-5 ini sendiri, dia itu malah ngerusak prompt yang sebelumnya ataupun prompt destruktif gitu ya. Nah, artikel ini ditulis oleh Alexis Ben Highlight dan ya ini di-publish di Latent Space. Nah, untuk linknya itu akan gua taruh juga di deskripsi dari Latent Space-nya ini sendiri. Jadi teman-teman nanti bisa baca secara lengkapnya di sana. Nah, untuk judulnya itu sendiri dari artikel ini sebenarnya ada GPT-5 hands-on welcome to the Stone Age. Jadi dia buat simulasi gitu ya kalau dia masuk ataupun kembali ke zaman batu itu sendiri. Yang dia bahas sebenarnya kurang lebih di GPT-5 yang Thinking with Tools gitu ya. Karena memang menurut gua secara toolsnya itu sendiri GPT-5 ini cukup bagus gitu. Dengan salah satu logika yang menurut gua dia sedikit berbeda gitu ya dengan LLM lain, dan itu banyak banget dibahas di sini. Apa itu AGI, dia juga bahas AGI by the way. Dan nah, menurut Latent Space ini sendiri mereka berpandangan gitu ya kalau GPT-5 ini sendiri adalah salah satu AGI yang paling dekat dengan kehidupan manusia itu sendiri. Ya, jadi seperti yang kita tahu kita kebanyakan nyari model LLM itu yang mendekati kepintaran manusia gitu ya, ataupun ya ada istilahnya yaitu sendiri itu AGI teman-teman. Ternyata untuk GPT-5 ini sendiri mereka bilang ini mungkin manusia di zaman batu gitu ya, karena dia ataupun LLM-nya itu sendiri dari GPT-5 itu dia udah bisa pakai tools secara bagus dan benar teman-teman. Ya, di sini mereka juga jelasin gitu ya anatominya itu sendiri dari GPT-5 yang tool calls. Ya, kita ada free from text, convert, terus structured request, terus run dari query, terus ada optional ataupun prosesnya. Ini yang menurut gua sedikit beda gitu ya. Jadi kalau teman-teman lihat di O1 itu teman-teman cuma punya beberapa hal misalnya seperti goal, terus ada return formatnya, ada warning, ada konteks. Nah, untuk O3 kenapa dia bisa jauh lebih pintar gitu ya, karena dia punya goals, punya return format, terus dia punya warnings, terus dia punya konten. Jadi cara kontennya itu sendiri mungkin dia memang lebih besar gitu ya. Terus ada capabilities atau capabilities yang baru yaitu MCP connection dan other tools calls-nya itu sendiri. Jadi capabilities ini yang ya memang menurut gua sendiri membedakan gitu ya antara tools AI yang lain dengan AI yang lainnya lagi. Jadi memang ya secara kapabilitas untuk O3 ini dia nambahin yang namanya kapabilitas, dan ini yang sangat berpengaruh teman-teman. Jadi pada akhirnya yang berpengaruh itu ya kapabilitasnya itu sendiri teman-teman. Nah, yang membantu ataupun mendorong kapabilitasnya ini yaitu adalah tools ataupun ya
baik itu MCP ataupun ya non MCP gitu ya. Nah, itu yang membantu untuk kepintaran dari AI itu sendiri. Nah, untuk GPT-5 yang Pro ini ternyata ada sedikit perbedaan gitu ya. Ternyata dia pakai hal yang berbeda. Itu yang pertama, seperti biasa dia pakai goals, tapi di awal dia udah tahu gitu ya, kalau dia bisa pakai starting context. Jadi dia udah punya konteks di awal, dia gak harus return formatnya itu sendiri untuk dapetin konteks, lalu dapetin kapabilitasnya itu sendiri. Jadi ya ini sedikit beda gitu ya. Setelah itu dia baru ke tools ataupun ya ini kapabilitasnya itu sendiri. Nah, kalau sebelumnya dia nggak jabarin gitu ya toolsnya mungkin spesifik seperti apa. Cuman kalau tools seperti yang kita tahu gitu ya, itu sekarang ada internal retrieval, itu bisa RAG, bisa file search, bisa queries dan lain-lain. Juga ada web search gitu ya. Biasanya teman-teman bisa pakai ada yang seperti Exa, browser base ataupun ya zaman sekarang ada Tafili gitu ya. Itu udah mulai banyak. Misalnya ada code interpreter juga, ada action dan lain sebagainya. Itu salah satu tools yang nah, tools-tools ini yang memang membuat banyak startup gitu ya elevate dan buat produk mereka itu jadi lebih bagus gitu ya pada akhirnya untuk menggunakan AI-nya itu sendiri, teman-teman. Secara pemikiran berarti mereka memang udah beda gitu ya. Ternyata untuk penggunaan tools ataupun apa ya logikanya itu sendiri untuk GPT-5 ini memang berbeda gua bilang karena ini menurut gua sudah lebih mendekati ke manusia gitu ya. Jadi kalau kita bandingin gitu ya dengan salah satu model yang ya sangat mahal dan sangat pintar, yaitu Claude 4 Opus, dia itu punya logika seperti ini teman-teman. Jadi di awal dia pasti thinking, terus dia manggil tools gitu ya. Jadi dia panggil kapabilitasnya dia ataupun ya kalau di manusia itu mungkin seperti skill gitu ya. Nah, dia panggil skillnya dia, setelah itu dia akan berpikir lagi gitu ya sebelum pada akhirnya dia akan ngasih final response-nya itu sendiri. Nah, untuk GPT-5 ternyata dia jauh-jauh lebih dinamis gitu ya. Jadi di awal-awal dia pasti thinking gitu ya, jadi dia pasti berpikir, terus dia panggil nih kapabilitasnya dia. Nah, setelah itu dia bisa thinking lagi seperti layaknya manusia normal gitu ya. Teman-teman biasanya setelah melakukan sebuah hal yang teman-teman gunakan skill teman-teman, teman-teman pasti berpikir lagi gitu ya, apakah gua memang udah cocok ataupun udah cukup gitu ya untuk melakukan skill gua di hal ini. Ternyata setelah thinking dia bisa panggil tools calls lagi, oke. Dia panggil gitu ya satu, ternyata setelah dia lakuin satu hal tambahan terus dia pikir gitu ya, ini udah cocok belum sih? Nah, di sini thinkingnya udah bisa lebih lama gitu ya. Jadi dia coba buat hipotesis gitu ya, apakah untuk tugas yang dia lakuin itu udah sesuai ataupun enggak. Ternyata kalau misalnya belum sesuai, dia bisa langsung loncat gitu ke final response ataupun kalau di sini dia pakai skills-nya dia lagi. Jadi dia lakuin beberapa hal gitu ya. Misalnya di sini dia pengen ngecek gitu ya apakah halnya ini memang udah cukup atau enggak. Ternyata setelah dicek ini dia belum cukup teman-teman dan dia baru setelah itu kasih final response-nya itu sendiri. Ini kalau sebelumnya ada thinking gitu ya di sini, ternyata setelah dia ngelakuin 2 hal itu gitu ya, ternyata bisa aja 2 tools calls ataupun skill yang dia lakuin itu gak cocok ataupun belum memenuhi dari final response-nya ataupun dari thinking yang lama ini dia pengen cuman cross check gitu ya, apakah memang hasilnya sesuai dengan hipotesis yang dia lakuin ataupun thinking lama yang dia lakuin ini sendiri. Nah, ternyata dia gak perlu thinking dan bisa langsung final response. Jadi secara anatomi ataupun logika berpikir dari GPT-5 ini sendiri menurut gua memang sudah lebih mendekati ke manusia. Seperti yang dia bilang di artikel ini manusianya mungkin masih di manusia batu gitu ya. Jadi nah secara logika kalau teman-teman dapat hal yang seperti ini gitu ya, secara logika pemikirannya itu sedikit berbeda dibandingkan dengan model yang sebelumnya, ya teman-teman juga seharusnya punya sedikit modifikasi gitu ya di prompt-nya karena memang prompt yang sederhana mungkin gak bekerja lagi gitu ya untuk model-model yang baru ini sendiri teman-teman. Sebaliknya kalau teman-teman jelasin gitu ya dengan yang lebih lengkap misalnya, nah itu mungkin jauh lebih apa ya berkontribusi dan punya hasil yang jauh lebih fantastis gitu ya seperti layaknya pemikiran manusia pada umumnya. Nah, jadi alasan-alasan itu yang menurut gua memang sangat mempengaruhi gitu ya. Ya sampai pada akhirnya ini gua coba di website gua sendiri ya. Jadi ya gua punya website untuk analisa saham yang namanya InvestGo. Di sini gua juga pakai AI untuk analisa sahamnya itu sendiri. Jadi selain tools-tools yang gua sediain juga gua sediain AI-nya yang terhubung dengan data internal ataupun data dari kita sendiri. Di sini gua pakai halnya itu berkaitan dengan tools juga gitu ya. Jadi toolsnya di sini ya ini kurang lebih terhubung dengan MCP kita. Jadi InvestGo itu sendiri untuk analisa saham ini dia punya MCP. MCP-nya ya kurang lebih datanya cukup lengkap ya bisa gua bilang untuk saham Indonesia itu sendiri. Di sini gua bandingin beberapa model gitu ya. Jadi gua sebelumnya pengen lihat secara harga ya. Ini kita lihat secara harga aja. Kita ambil baseline yang paling rendahnya itu sendiri. Nah, di situ gua sebutin gitu ya. Jadi gua sebutin kalau gua sebelumnya pakai Gemini yang 2.0 yang flashlight, terus model yang baru yang menurut gua ini sangat bagus yaitu GPT-5 Nano.
Lalu ada yang namanya Gemini 2.5 flashlight dengan harga yang ya 2 kali lebih mahal dibandingkan dengan Nano itu sendiri. Nah, kalau gua lihat gitu ya dengan prompt yang sederhana aja di sini. Jadi gua suruh untuk AI-nya itu analisa bandarmologi karena kebetulan untuk Invesgo ini sendiri gua buat dia juga bisa analisa bandarmologi gitu ya berdasarkan data-data yang ada. Gua sebutin inventory, dia udah bisa tahu gitu ya kalau dia disuruh ngambil yang namanya inventory chart di saham itu sendiri. Nah, dia udah bisa masukin juga tanggalnya sesuai dan kodenya juga sesuai, teman-teman. Ini dia juga udah bisa masukin ya dengan bagus dan tanggalnya juga udah bagus. Jadi ya ini gua rekam di 12 Agustus dan hasilnya juga ada di 12 Agustus itu sendiri. Di sini dia udah bisa dapetin tools yang sesuai gitu ya meskipun di sini dia ada double. Nah, setelah itu dia juga ngehasilin teks yang menurut gua cara ringkas ini udah ringkas banget gitu ya. Nah, ini udah ringkas banget, cuman ya ini lebih singkat gitu ya karena memang menurut gua konteks dari GPT-5 Nano ini ya seharusnya jauh lebih kecil gitu ya dibandingkan dengan yang mini ataupun yang biasa itu sendiri. Kalau kita lihat dari tools calls-nya itu sendiri ataupun kemampuan gitu ya, kemampuan dari manusia menggunakan tools ataupun skill-nya itu sendiri. Nah, ternyata kemampuan dari GPT-5 yang Nano ini sendiri gua bilang udah lebih oke gitu ya dibandingkan dengan model-model LLM yang murah yang kalau kita lihat di sini gitu ya, ini gua udah coba juga yang Flashlight 2.0, dia cuman panggil toolsnya aja tapi dia gak ngasilin apa-apa di sini, oke. Jadi dia gak ngasilin analisa apa-apa dari toolsnya itu sendiri. Menurut gua ini apa ya, salah satu kekurangan gitu ya, di mana dia gak bisa ngehasilin sesuai yang gua perintahkan gitu ya. Dia cuma bisa panggil tapi gak bisa ngasilin apa-apa. Sedangkan di GPT 2.5 ini dia malah gak manggil apa-apa. Jadi ya ini di sini gua gak tahu apakah dia mungkin error ataupun dia memang gak bisa ngebaca gitu ya apa yang kita perintahkan untuk panggil siang inventory chart sahamnya itu sendiri. Sedangkan di GPT-5 Nano, jadi dia udah bisa panggil untuk inventory chart sahamnya itu sendiri. Lalu setelah itu dia juga bisa kasih analisa, teman-teman. Nah, di sini gua bisa bilang ya, teman-teman. Jadi untuk interpretasi bandarmologinya itu sendiri, menurut gua di sini interpretasinya udah cukup straightforward. Nah, ini udah straightforward, mungkin ya di sini analisis ataupun sarannya yang cukup terbatas gitu ya. Jadi kalau gua bandingkan dengan model gua, jadi ini gua pakai salah satu model yang gua fine tuning lagi. Di sini gua namain Invesgo Alpha. Ini untuk Invesgo Alpha ini sendiri dia udah cukup oke gitu ya. Dia udah bisa panggil beberapa tools padahal gua cuman sebutin satu aja di sini untuk inventory, tapi dia udah bisa panggil beberapa tools dan dari beberapa tools dia udah kasih jawaban yang bagus gitu ya. Ini pola jualnya dia juga kasih dan lain sebagainya. Cuman ya balik lagi teman-teman, ini untuk fine tuning model gua sewanya bisa per jam bisa sampai ya sampai $6 lebih gitu ya. Untuk per jamnya ini jauh-jauh lebih mahal dibandingkan dengan GPT-5 Nano ini sendiri. Nah, GPT-5 Nano ini sendiri ya dia jauh lebih murah gitu ya dibandingkan dengan model-model ya. Apalagi fine tuning model dan model-model yang lebih murah pun dia jauh lebih bagus gitu ya. Jadi dari sini kita tahu gitu ya kalau GPT-5 Nano memang. Nah, dari sini kita tahu teman-teman. Jadi untuk GPT-5 yang Nano itu dia sangat bagus di tools calls-nya. Ya ini menurut gua udah mendekati manusia di zaman batu itu sendiri. Terima kasih telah mengikuti video ini sampai selesai. Silahkan teman-teman bisa mengembangkan proyek ini lebih jauh lagi. Teman-teman bisa pamer proyeknya dengan tag gua melalui sosial media. Linknya ada di deskripsi. Kalau teman-teman suka dengan video ini jangan lupa untuk like, subscribe untuk update informasi, tips, trik, dan proyek menarik lainnya berkaitan dengan AI. Gua Ferdi, bye.